Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Campur Tangan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, pernahkah saudara ketika hendak makan nasi sebelumnya membayangkan dulu bagaimana proses terjadinya nasi tersebut hingga siap untuk kita nikmati? Tentunya sangat jarang orang melakukan hal itu, bahkan mungkin bisa saja tidak pernah. Taunya ada nasi, sayur, dan lauk, langsung kita nikmati saja. Ternyata untuk bisa menjadi nasi yang siap untuk kita nikmati itu ada proses panjang yang dilaluinya hingga bisa ada di meja makan. Pertama-tama petani menyiapkan lahan, yaitu sawah, untuk siap ditanami padi. Lalu gabah atau benih padi disiapkan dengan disiram dengan air dalam wadah supaya keluar kecambahnya. Lalu disemai di sawah. Setelah tumbuh lalu dicabuti dan ditanam kembali di area persawahan. Setelah itu dipupuk, dirawat, dan setelah menguning dipanen dan gabah dirontokkan dari batangnya. Terus dijemur, setelah itu digiling dan menjadi butiran beras. Lalu dimasak, jadilah nasi untuk kita nikmati. Semua itu tidak berjalan dengan sendirinya, saudaraku, tetapi ada campur tangan dari petani untuk memprosesnya, sehingga dari bibit bisa menjadi beras. Setelah itu ada campur tangan orang lagi untuk memasaknya, sehingga menjadi nasi untuk kita makan. Saudaraku, seperti halnya proses panjang sepiring nasi, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mampu berjalan sendirian, saudaraku. Kita memerlukan kuasa yang lebih besar dari kita untuk campur tangan dalam memproses hidup kita, sehingga kita akan mengalami kehidupan yang mendatangkan kebaikan dan sukacita. Sedangkan kuasa yang lebih besar dari segala kuasa itu adalah kuasanya Tuhan. Untuk itu libatkanlah Tuhan Yesus dalam segala perkara kita. Maka pertolongan dan rencananya yang indah itu akan disediakannya bagi kita. Jika kita ingin dibentuk Tuhan, jangan keraskan hati kita, saudaraku. Di tangan Tuhan hidup kita itu serupa tanah liat. Tuhan akan membentuk kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Bisa saja dengan berbagai masalah dan persoalan, namun yang pasti kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik. Dibentuk oleh Tuhan memang terkadang terasa sangat menyakitkan. Diproses Tuhan juga mungkin membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sebagaimana petani menanti hasil panen. Bersabarlah saudaraku, sebab semua itu akan indah pada waktunya. Yakobus 5 ayat 7 mengatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jangan menyerah dengan apa yang sedang kita alami pada saat ini. Semua yang kita alami merupakan bagian dari rencana dan proses Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak akan mengizinkan persoalan terjadi bila tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami serahkan perjalanan kehidupan kami dalam berkat kasih anugerah dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.